Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita, semangat untuk dapat menjalankan kebenaran, meninggalkan yang haram. Dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita dengan mematikan kita husnul khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai ke tahun ke-8 Hijriah, di mana tepatnya di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Yang di antara penyebab hal itu terjadi karena penduduk Mekah telah berkhianat dengan perjanjian yang dibuat. Mereka melanggar kesepakatan yang dibikin bersama. Padahal di situ ada kesepakatan untuk genjatan senjata selama 10 tahun. Tapi tidak lewat 2 tahun, mereka sudah melanggar. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah. Ya, dahulunya beliau berada di kota Mekah dihinakan oleh orang-orang musyrikin, ditindas. Tapi hari itu beliau masuk dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Tapi beliau pun masuk dengan penuh tawadhu, merendahkan diri. Baik, kita akan berbincang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Nabi masuk kota Mekah. Kita tahu bahwa Nabi SAW bersama pasukannya sempat beliau singgah di Mar Dhahran, lalu mulai beliau membagi pasukannya. Ada yang masuk dari arah bawah, ada yang dari atas, dari samping, dengan harapan ya masuknya mereka penuh dengan kedamaian. Tapi tidak ingin Mekah banjir darah gara-gara pengkhianatan mereka. Maka beliau alaihissalatu wassalam berusaha untuk mengkondisikan hal itu. Ternyata masih ada beberapa penduduk Mekah yang berusaha untuk melawan. Padahal informasi sudah sampai kepada mereka. Abu Sufyan juga udah nyampaikan kepada mereka, yang datang ini pasukan yang kalian gak akan mampu untuk menghadapinya. Tapi masih ada yang mempersiapkan senjata dalam rangka melawan pasukan umat Islam. Dan disebutkan mereka menghadapi Khalid bin Walid, dan dengan mudah mereka dapat dihancurkan. Dan disebutkan terbunuh dari mereka 12 orang. Dari umat Islam ada yang terbunuh 2 orang. Kenapa terbunuh? Karena 2 orang ini terpisah dari rombongan. Inilah pentingnya berjamaah.
Yang serigala itu kalau kita ngelihat tidak makan kecuali domba yang terpisah dari rombongan. Dan 2 umat Islam meninggal dunia, 12 dari orang-orang musyrikin. Mereka terbunuh yang menyebabkan mereka akhirnya kocar-kacir ya. Mereka lari terbirit-birit. Bahkan disebutkan ada seorang laki-laki yang dia telah mempersiapkan senjata. Istrinya bertanya, "Engkau kenapa kok mempersiapkan senjata?" Kata dia, "Kita mau melawan Muhammad SAW." Dia menyebutkan bait-bait syair menunjukkan keberaniannya. Dapat berapa lama, balik lagi suaminya. Ditanya sama istrinya, "Engkau gimana?" kata dia. Katanya ingin berperang membela negerimu ini dan itu. Kata suaminya, "Engkau kalau melihat pasukan mereka, maka engkau tidak akan mencela aku." Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Ini belum masuk Mekah, jadi ini masih di ya daerah-daerah yang sudah dekat ke Masjidil Haram ya. Mereka sudah melakukan perlawanan di sana. Yang keempat ini Abdullah bin Abu Sarah. Nah, kenapa kok 6 orang itu tidak mendapatkan amnesti, nggak dapat maaf ya? Para ulama menyebutkan yang berkaitan dengan Abdullah bin Khattal. Dia itu diperintahkan untuk dibunuh karena dia murtad. Dia pernah diutus sama Nabi SAW bersama satu orang Ansar, bersama Maula, budak yang melayani mereka, dan budak itu Muslim. Dalam satu perjalanan, Ibn Akhtal membunuh budak ini karena marah, kemudian dia kabur dalam kondisi musyrik. Jadi dibunuhnya dia sebagai qisas atas apa yang dia lakukan. Itu Abdullah, astagfirullah. Itu Abdullah bin Khattab. Nah, sahih. Adapun Muqais bin Sababa, sama juga sebenarnya dia melakukan tindakan yang menyebabkan dia akhirnya harus dibunuh. Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah ini dia sempat masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Dan dia menuliskan wahyu bagi Nabi SAW. Kemudian dia murtad. Dia balik lagi ke Mekah. Lalu dia menyebarkan hoax. Mengatakan bahwa aku tuh biasa merubah-rubah Qurannya Muhammad SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dibunuh. Tapi Abdullah bin Abi Sarah ini sempat menyembunyikan diri. Dia berlindung dengan Uthman bin Affan. Setelah kondisi tentram dan damai, akhirnya dia datang kepada Nabi SAW bersama Uthman bin Affan. Dia meminta maaf. Kemudian Nabi SAW diam. Beliau tidak menjawab. Cukup lama diamnya Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan na'am. Ketika dia minta keamanan, jamin keamanan. Terakhir Nabi mengatakan na'am. Ketika pergi Uthman bin Affan bersama Abdullah bin Abi Sarah yang memang saudara sesusuan sama Uthman bin Affan, Nabi berkata kepada orang di sekitarnya, "Ma samattu illa liyaquma ilahi ba'dukum fayadrib unuq." Aku tadi nggak
diem itu maksudku. Harapannya ada yang berdiri dan menebas kepala dia. Lalu seorang dari Ansar mengatakan, "Bahalla auma'ta ilayya ya Rasulullah." Kenapa engkau kok tidak ngasih isyarat gitu loh, dengan matamu kepadaku tadi? Kata Nabi SAW, "Innan nabiyya la yambaghi an yakuna lahu kha'inatul a'yun." Nggak boleh Nabi itu punya pandangan yang berkhianat ya. Nggak boleh. Ini akhirnya Abdullah bin Abi Sarah masuk Islam jamaah. Dan Islamnya baik. Begitu pula Ikrimah bin Abu Jahal. Dia sempat kabur ya. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Nabi SAW menyebutkan bahwa 4 orang ini darahnya halal dibunuh walaupun bergelanyutan dengan kiswahnya Ka'bah. Dan betul, Abdullah bin Khattab dibunuh ketika dia bergelayutan di Ka'bah. Yang membunuhnya Ammar bin Yasir dengan salah satu orang. Kemudian yang satunya yang bernama Muqais. Ini dibunuh di kota Mekah. Ini bukan di Ka'bahnya. Adapun Ikrimah dan Ibn Abi Sarah sempat sembunyi, kemudian mereka akhirnya meminta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Dan mereka menyatakan keislamannya. Rasulullah SAW menerima keislaman orang dua tersebut. Ada 2 wanita yang turut dibunuh. Fartana dan Sarah. Budaknya Abdullah bin Khattab. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Khattab dibunuh ketika bergelanyutan di Ka'bah. Ketika Anda membaca apa penyebab 2 budak ini dibunuh, ternyata 2 budak ini orang yang suka membuat bait-bait syair. Mencaci maki Nabi SAW. Dan kalau ada seorang muslim memaki Nabi SAW, dibunuh. Ini dalam kondisi dia non-muslim dan melakukan perbuatan itu. Bukannya minta maaf. Akhirnya Nabi SAW menghalalkan darahnya 2 budak. Kemudian setelah itu Nabi SAW berangkat dari Hajun menuju ke Masjidil Haram. Kita tahu, bayangin ya. Di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Selama Nabi berdakwah di kota Mekah nggak digangguin tuh berhala. Ketika Nabi berangkat umroh qadha, berhala itu juga tidak dihancurkan. Supaya kita semua belajar. Mengingkari kemungkaran dengan tangan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Namun tatkala Nabi masuk ke kota Mekah sebagai penguasa di kota Mekah. Dan tunduk kota Mekah kepada beliau. Maka beliau dengan busurnya menunjuk ke berhala-berhala tersebut ya. Seakan-akan ditusuk, berjatuhan berhala-berhala itu. Sambil Nabi SAW membaca firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan yang di surat Saba, qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Bersih kota Mekah dari berhala. Wa subhanallah amma yusifun ya. Bagaimana orang-orang musyrikin itu menyembah 360 Tuhan. Mana akan? Maka yang disebut jahiliyah mereka. Karena mereka tidak menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Baik, jadi tadi disebutkan Nabi tawaf sebenarnya. Beliau memulai dengan mengusap Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu dicium atau diusap atau memberikan syarat ya, ketika orang memulai tawaf. Jadi Nabi SAW setelah tawaf, beliau hendak masuk ke dalam Ka'bah.
Jadi di Mekah itu ada pembagian jabatan. Ada yang memegang liwa, benderanya orang-orang Quraisy. Ada yang bertugas memberi makan dan minum jemaah haji. Itu Bani Hashim. Paman Nabi Abbas yang memegangnya. Kemudian ada yang berkaitan dengan hijabah, yaitu yang ngurusin Ka'bah nih. Yang memegang kuncinya, itu adalah keluarganya Uthman bin Talha. Maka Nabi SAW memanggil Uthman, karena Uthman yang pegang kunci Ka'bah. Akhirnya dibukakan pintu Ka'bah, Nabi masuk. Apa isinya Ka'bah? Orang kan penasaran, kalau Ka'bah itu kotak ya. Dalamnya apa sih isinya? Kalau sekarang ya nggak ada apa-apa gitu. Ternyata di dalam sana disebutkan mereka membuat gambar di dinding Ka'bah di dalam itu. Mereka membuat gambar Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka sedang mengundi nasib dengan anak-anak panah. Jadi mereka dulu punya anak panah yang sudah nggak ada besinya ya. Kemudian mereka ngambil untuk mengundi nasib. Maksudnya kita berangkat apa enggak nih? Iya apa enggak? Dalam Islam kan istikharah. Ini enggak, mereka mengundi nasib pakai itu. Lalu Nabi SAW marah ya dengan perbuatan mereka. Beliau mengatakan, qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Wallahi, enggak pernah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mengundi nasib dengan hal seperti itu. Lalu beliau alaihissalam berusaha untuk menghancurkannya. Kemudian beliau melihat juga ada patung burung dara. Jadi bukan burung biasa, burung dara yang terbuat dari kayu jemaah. Wa wara'a fil Ka'bah hamamatan min 'idan. Jadi patung burung dara dari kayu. Dan beliau menghancurkan dengan tangannya dan memerintahkan supaya gambar-gambar itu dihapus. Jadi semacam ada relief ya yang timbul. Tapi mungkin mereka hanya menggambar di temboknya Ka'bah, itu suruh dihapus. Jadi tatkala beliau memiliki kekuasaan ya benar-benar dibersihkan kota Mekah dari segala kesyirikan. Beliau dapat menggunakan kekuatannya, menggunakan tangannya untuk hal itu. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Kita lihat di antara yang beliau sampaikan yang menjadi stressing dakwah ini juga adalah mengajak kepada persamaan. Enggak ada lagi namanya kasta. Yang kita tahu orang-orang Quraisy itu merasa orang yang paling baik, orang yang paling mulia, semuanya berada di bawahnya mereka. Maka Nabi menyebutkan itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, iya. Kenapa? Karena semuanya dari Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Kita lihat nih, pada tahun ke-8 Hijriah beliau menekankan masalah ini. Nanti ketika haji wada, 2 tahun kemudian, beliau datang melaksanakan ibadah haji, beliau menekankan lagi kepada mereka. Dengan mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat semuanya dari Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li Arabiyin ala ajami, wala li ajamin ala Arabi. Orang Arab nggak lebih baik daripada orang Ajam. Orang Ajam tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang yang hitam tidak lebih baik dari yang putih juga tidak lebih baik dari yang hitam. Kemudian apa yang membedakan? Yang menyebabkan orang itu lebih baik daripada orang lain? At-taqwa, bertakwa kepada Allah. Maka Nabi membacakan kepada mereka, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Semuanya ini adalah dari satu nenek moyang, Adam dan Hawa.
Kemudian kalian menjadi bangsa-bangsa, menjadi kabilah-kabilah, suku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu. Hanya untuk saling mengenal, bukan untuk berbangga-banggaan. Jadi suku itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk mengenalkan. Oh, antum orang Sunda? Iya, saya orang Sunda. Antum, saya orang Madura. Hanya untuk saling kenal, bukan untuk berbangga-banggaan. Yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Baik, kemudian beliau melanjutkan ceramahnya. Apa kiranya yang aku akan lakukan terhadap kalian? Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Nabi belum berbuat apa-apa. Maka Nabi menanyakan, apakah kiranya yang aku akan lakukan terhadap kalian? Setelah 13 tahun di Mekah yang penuh dengan penindasan. Belum lagi kekejian orang-orang musyrikin ketika perang Uhud. Bagaimana mereka memutilasi para sahabat Nabi. Bagaimana mereka membelah perut paman Nabi SAW. Memotong telinga, hidung. Bagaimana mereka juga melukai Rasul SAW ketika perang Uhud. Perang Ahzab juga seperti itu. Tahun ke-6 mau berangkat umroh, nggak boleh sama orang-orang Quraisy. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa ya menurut kalian yang aku akan perbuat kepada kalian? Orang-orang Mekah ini tahu sosok Nabi ini alaihissalatu. Mereka secara serentak mengatakan khairan. Kami mengira yang akan kau lakukan kepada kami adalah kebaikan. Nah, khairan. Mereka mengatakan itu. Setelah mereka mengatakan itu, kenapa? Karena kami tahu sama engkau. Akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia dan anaknya saudara. Artinya garis keturunan itu orang-orang baik gitu. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, la tathriba alaikum liyawm. Dia mengatakan, aku katakan seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dendam buat kalian hari ini. Idhabu. Silahkan kalian pergi semua. Wa antumut tulaq. Kalian semua bebas. Karena sejatinya tawanan perang itu ya ditawan. Mereka bisa diperjualbelikan. Mereka bisa menebus dirinya. Tapi hari itu kota Mekah yang menjadi tawanan Nabi SAW penduduknya. Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan pergi. Kalian merdeka, bebas kalian mau berbuat apa saja. Silahkan. Subhanallah. Ini menunjukkan kelapangan dada Rasul SAW untuk memberikan maaf ya kepada orang-orang yang pernah menyakiti dan terus menyakiti. Ahibati fillah. Jadi setelah Nabi masuk ke Ka'bah tadi, menerima kunci dari Uthman bin Talha, masuk ke dalam Ka'bah, Ali bin Abi Thalib, ya, Abbas juga meminta kepada Nabi SAW agar kuncinya itu diserahkan kepada Bani Hashim. Agar terkumpul buat Bani Hashim ini dua kehormatan. Yang satu as-siqayah, yaitu memberi minum dan makan jemaah haji. Yang kedua adalah al-hijabah, yaitu mengurusin Ka'bah. Maka di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib menghampiri Nabi, menanyakan kunci Ka'bah, diminta sama Ali kunci Ka'bah. Maka beliau malah bertanya, aina Uthman bin Talha? Uthman bin Talha mana? Uthman bin Talha. Maka dipanggil Uthman. Coba terjemahan ini kalau kita belajar dari
terjemahan ya, kalau nggak membaca aslinya. Di sini disebutkan berikan kunci yang ada padamu hai Utsman. Padahal Nabi menyerahkan kunci kepada Utsman yang diminta sama Ali. Nabi mengatakan, "Haka miftahak ya Utsman." Ini kuncimu wahai Utsman. Jadi kuncinya bukan diminta, kan udah diminta sama Nabi tadi. Waktu Nabi mau masuk Ka'bah. Berarti kunci itu ada di Nabi SAW. Ketika Ali meminta kunci tersebut, Nabi memanggil Utsman. Panggilkan Utsman. Dipanggil Utsman, lalu diberikan kunci ini. Ini kuncimu wahai Utsman. Ini kuncimu wahai Utsman. Lalu beliau mengatakan, al-yaum yaumu birrin wa wafa. Hari ini hari kebaikan dan kesetiaan. Ada sebuah kisah di balik pemberian kunci ini, jemaah. Disebutkan oleh sejarawan bahwasanya sebelum Nabi SAW menaklukkan Ka'bah, sebelum Nabi hijrah ya, Nabi ini pernah menawarkan Islam kepada, mengajak Utsman bin Talha untuk masuk Islam. Dan ceritanya Ka'bah itu biasa dibuka hari Senin Kamis. Suatu hari Nabi SAW ingin masuk Ka'bah. Utsman marah. Ngomong dengan kasar kepada Nabi SAW. Dan Nabi sabar ya menghadapi Utsman. Maka Nabi mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, la'allaka satara hadzal miftah yawman biyadi. Adha'uhu haitsu syi'tu." Wahai Utsman, mungkin suatu hari engkau akan melihat kunci Ka'bah itu ada di tanganku. Dan aku bisa berikan kepada siapa yang aku mau. Maka kata Utsman bin Talha, laqad halakat Quraisyun wa dhallat. Kalau itu yang terjadi, artinya kuncinya ada di tanganmu. Berarti Quraisy pada waktu itu telah binasa dan telah hina. Maka Nabi mengatakan, bal amarat yawma idzin wa azzat. Enggak. Bukan hina, bahkan Quraisy pada waktu itu semakin mulia, semakin terhormat. Ketika Nabi SAW masuk ke Ka'bah, kalimat itu membekas di hatinya Utsman. Ini kisah dulunya. Bahkan membuat Utsman tuh kepingin masuk Islam. Tapi keluarganya melarang Utsman masuk Islam. Tatkala pada hari penaklukan kota Mekah ini, disitulah Nabi tadi minta kunci. Kemudian Nabi membuka Ka'bah. Setelah itu kisah Ali meminta kunci itu. Kemudian Nabi memanggil Utsman bin Talha. Lalu diberikan kunci ini kepada Utsman bin Talha. Beliau mengingatkan Utsman dengan mengatakan, engkau ingat enggak? Aku pernah mengatakan bahwasanya kunci ini suatu hari akan ada di tangan. Apa kata Utsman? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah utusan. Kemudian dikembalikan, hak miftah hak ya Utsman. Ini ambil kuncimu. Karena Ali minta, Nabi memberikan kepada Utsman. Lalu beliau mengatakan, innallaha radiyalakum biha fil jahiliyah wal Islam. Allah ridho kalian yang mengurusin Ka'bah itu pada masa jahiliyah dan pada masa Islam ini. Dan tidak akan ada orang yang mengambil kunci itu dari keluarga kalian. Kecuali orang yang zalim. Sampai hari ini jemaah, kunci itu ada di keluarganya Utsman bin Talha. Sampai hari ini. Karena Nabi sudah menyerahkan. Dan Nabi mengatakan yang mengambil dari dirimu orang. Jadi walaupun pemerintahannya pemerintah Arab Saudi sekarang, tapi tetap dijaga yang seperti itu. Jadi ketika Nabi SAW sudah berada di kota Mekah, penduduk Mekah juga sudah
masuk Islam ya, berbondong-bondong mereka masuk Islam, ya orang-orang Ansor khawatir Nabi nggak mau balik lagi ke kota Madinah gitu. Maka Nabi mengumpulkan mereka. Setelah beliau berdoa tadi di sofa, beliau memanggil orang-orang Ansar. Beliau tidak langsung menvonis, ya ini pentingnya kita tatkala mendapatkan berita, dapat informasi, tolong di cross check terlebih dahulu. Nabi meng-cross check sampai akhirnya mereka terus terang. Ketika mereka berpikir Nabi tidak akan balik ke Madinah, maka Nabi SAW mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung dari Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin aku melakukan itu. Maka beliau mengatakan, al-mahya mahyakum, hidup kalian, yakni bersama kalian. Jadi terjemahannya di sini, aku berlindung kepada Allah. Sampai sini, kemudian ini terjemahan perlu diperbaiki. Al-mahya mahyakum, beliau mengatakan hidup kalian, yakni akan bersama kalian, dan mati pun akan bersama kalian, yakni di kota Madinah. Tapi terjemahannya kita lihat ya, Allah menghidupkan yang telah menghidupkan kalian, yang maha mematikan dan akan mematikan kalian. Enggak, jadi insya Allah maknanya yang ana fahami, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum, hidup kalian, mati kalian, yakni akan bersama kalian. Nabi akan bersama orang-orang Ansar. Dan betul Nabi pulang ke kota Madinah. Ini Nabi mencontohkan kepada kita sebuah contoh yang indah. Tapi kalau kita lihat banyak orang-orang yang berilmu ya, atau yang dianggap berilmu, yang dia mudah sekali bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Bahkan wanita berebut tangannya dia berikan. Ini loh Nabi SAW. Orang yang paling bersih hati. Ketika beliau membaiat laki-laki yang tua, yang muda, beliau membaiat dengan tangan mereka bersalaman dengan Nabi SAW. Ketika wanita, Nabi membaiat mereka dengan kalam, dengan ucapan. Bagaimana istrinya Abu Sufyan dibaiat sama Nabi SAW, tapi bil kalam. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang paling kenal dengan suaminya, Rasulullah SAW, beliau memberikan kesaksian bahwa Nabi SAW nggak pernah loh tangannya itu menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Salaman gitu nggak ada. Sekarang kalau orang nggak mau salaman dengan wanita dikatakan sombong. Kayak terkadang ya perlu kesabaran ya untuk memahamkan mereka. Sebagian malah menuduh orang-orang yang nggak mau salaman ini, yang hatinya nggak bersih, selain sombong juga hatinya nggak bersih, macam-macam mungkin engkau. Kita salaman nggak ada apa-apa loh. Nabi udah kasih contoh alaihissalatu. Nggak ada beliau akhirnya duduk perempuan pada salaman sama beliau. Maka tolong kita perlu berhati-hati. Mencari seorang guru, hendaklah guru yang mengikuti Nabi alaihissalatu. Ya. Ada kisah cinta pada waktu Abu Sufyan mau masuk Islam, atau diajak Nabi masuk Islam, dan ketika itu dibawa oleh Abbas ya. Dan Umar mengikutinya karena tahu ini musuhnya kaum muslimin. Nabi SAW mendengarkan dari Abu Bakar, dari Umar. Umar mengatakan kepada Nabi SAW, biarkan aku tebas kepalanya Abu Sufyan ini. Dia datang tanpa ada jaminan keamanan. Belum ada jaminan keamanan pada waktu itu buat Abu Sufyan. Akhirnya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marah kepada Umar. Umar, engkau bersikap seperti itu ya kepada Abu Sufyan. Karena dia bukan dari qabilahmu, dari Bani Adi. Kalau dari Bani Adi mungkin engkau tidak akan melakukan itu. Artinya Abbas menuduh Umar rasis. Menuduh Umar
melakukan itu karena fanatisme terhadap Qabilah. Maka Umar mengatakan, wahai Abbas, demi Allah, Islam masuk Islammu dengan masuk Islamnya bapakku Khattab, itu lebih aku cintai masuk Islam. Kalau Khattab masuk Islam maksud, itu lebih aku cintai masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih suka dengan masuk Islam. Begitulah jadi ada sebuah athar yang menyebutkan bahwa Abu Bakar ketika membawa ayahnya, menuntun ayahnya, Abu Bakar sempat menangis. Disitulah diceritakan bahwasanya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku berharap yang salaman ini adalah tangan pamanmu, Abu Thalib. Karena Abu Bakar tahu Nabi cinta sama Abu Thalib yang telah membelanya. Tapi ya qadar. Subhanallah. Nah, jadi Abu Bakar ini Masya Allah, keluarganya semua masuk Islam. Ayahnya, bundanya, kemudian anak-anaknya, istrinya. Tapi Muruman, ada istrinya yang tidak masuk Islam, yang diceraikan sama Abu Bakar ya. Ibunya Asma. Nah, mahibbati fillah. Setelah hancurnya berhala-berhala yang berada di kota Mekah, maka beliau mulai membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah. Di situ ada Uzza, kemudian ada Suwa, kemudian ada Manat. Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata. Ini beberapa berhala orang-orang Arab pada waktu itu. Dan Khalid berangkat dengan pasukannya menghancurkan berhala tersebut. Kemudian Amr bin As, lalu Sa'ad bin Zaid al-Ashhali. Dengan seperti itu hilanglah pusat paganisme, pusat kesyirikan yang ada di Jazirah Arab. Walaupun nanti Nabi masih akan perang lagi sama Qabilah Hawazin di perang Hunain. Masih ada lah yang masih belum selesai. Tapi pusat-pusatnya udah habis. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan tuh udah putus asa ya, untuk dapat disembah oleh orang-orang yang melakukan sholat di Jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi syaitan akan terus berusaha untuk mengadu domba di antara. Barakallahu fiik, kita akan masuk ke hikmah sekarang yang akan kita baca dari peristiwa penaklukan kota Mekah ini. Al-wafa bil ahd. Ini pelajaran pertama, wajibnya kita setia dengan perjanjian yang dibuat. Kondisi umat Islam pada waktu itu, ia sangat mampu untuk menghabisi orang-orang musyrikin Mekah. Hanya ada 2.000 orang di sana. Ditambah lagi sudah ya kocar kacir sebenarnya kondisi Mekah. Tapi Nabi tidak menyerang mereka. Kenapa? Karena ada perjanjian yang dibuat. Maka jangan sampai karena merasa kuat, merasa kita berkuasa, lalu kita melanggar perjanjian yang ada. Karena kita tahu di antara sifat orang-orang munafikin, kalau berjanji dia ingkar janji. Muslim nggak kayak gitu. Dan ini dibuktikan. Bagaimana umat Islam datang menaklukkan kota Mekah dengan pasukan yang besar, yang sebenarnya sejak tahun lalu udah bisa menghabisi orang-orang Mekah. Tapi beliau menjaga perjanjian. Namun kenapa kemudian terjadi penaklukan kota Mekah? Ya karena mereka melanggar perjanjian. Nah, kita lihat bagaimana Rasul SAW konsekuensi beliau. Konsistensi beliau juga.
Yang disakiti, yang dizalimi ini bukan umat Islam. Artinya bukan orang-orang yang ada di Madinah. Tapi salah satu qabilah yang ikut dalam perjanjian dan bergabung dengan Nabi SAW. Ketika mereka disakiti, maka umat Islam harus bergerak. Ini juga tadi konsekuensi dari sebuah perjanjian. Maka Nabi langsung mengatakan kepada Amr bin Salim, nusirta ya Amr. Nusir. Engkau akan ditolong wahai Amr. Dan terbukti. Nabi tidak membiarkan qabilah ini ditindas, dizalimin. Tapi Nabi pasang badan buat mereka. Makanya Muslim itu ya harus tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia ikut dalam sebuah perjanjian. Mungkin dia harus berkorban tenaga, energi, uang. Gak masalah. Karena dalam rangka memenuhi perjanjian yang sudah dibuat. Yang ketiga, kemudian Hatib bin Abi Balta'a juga mengutus perempuan disembunyikan surat ini. Maka ini menunjukkan adanya wahyu yang Allah turunkan. Seperti kisah seorang sahabat yang masuk Islam, karena Nabi ngasih tahu, engkau sebenarnya datang hendak membunuhku gitu. Kemudian dia malah masuk Islam. Jadi ini salah satu tanda kenabian. Makanya kalau kita membaca sejarah, ada nama-nama khusus yang ikut perang Badar. Mereka orang-orang spesial. Bahkan dalam pembagian santunan umpamanya, mereka juga diberi kelebihan. Artinya mereka diperhatikan lebih. Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana pandangan kalian terhadap orang-orang yang ikut perang Badar? Dia mengatakan mereka yang paling mulia di antara kita. Maka Jibril mengatakan kita juga menganggap malaikat-malaikat yang ikut pada waktu perang Badar itu juga sangat istimewa dibandingkan yang lain. Apa keistimewaan mereka? Allah jamaah, itu pasukan yang kecil jumlahnya melawan pasukan yang besar. Dan gak ada yang kabur. Yang secara hitungan matematika habis pasukannya. Tapi mereka berjuang membela agama Allah. Bagaimana Nabi SAW sampai berdoa ketika perang Badar mengatakan, Allahumma intuhlak hadil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau kelompokku, sahabat-sahabatku ini habis, binasa, engkau gak akan disembah lagi di muka bumi. Maka Nabi menjelaskan keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Allah melongok melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu mengatakan kepada mereka, malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum. Kerjakan apa yang kalian inginkan. Aku sudah ampuni. Allah. Nah, jadi terjemahan adapun perkataan Umar ini mungkin adapun diganti ya. Diganti apa? Sesungguhnya. Nah. Fa inna Umar, sesungguhnya Umar berkata kepada Nabi SAW. Dia nggak langsung bertindak. Dia tahu yang dilakukan oleh Hatib ini salah. Kesalahan yang besar. Tapi karena ternyata Hatib ini punya keistimewaan yang besar, sehingga kesalahan itu dilupakan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, aqilu dzawil hay'ah. Kalian hendaklah memaafkan kesalahan orang-orang yang berjasa gitu. Semua orang melakukan kesalahan gitu. Kalau orang itu berjasa dan jasanya besar, maka tolong dimaafkan. Maka Umar, bagaimana sikapnya, walaupun dia tegas dan cinta dengan kebenaran, tapi tidak menghalangi dia untuk bertanya, untuk meminta izin kepada Nabi SAW. Dan ternyata sikap Umar salah. Artinya kalau Umar sampai membunuh dia, Umar salah.
Kenapa? Karena Allah sudah ngampunin tuh orang-orang yang ikut perang Badar. Dan bagaimana juga kita lihat Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Umar. Sehingga Umar pun tidak melanjutkan keinginan dia. Nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan. Ditimbang tuh amal. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka dia masuk surga. Sedangkan ini orang-orang yang baik, kebaikannya itu begitu besar sekali. Sehingga kesalahan mereka dimaafkan dan mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT. Subhanallah, hibbati fillah. Kalau kita lihat bagaimana ketika seorang muslim dinisbatkan kepada kemunafikan, kekufuran, tapi karena adanya celah untuk menuduh itu, bukan karena hawa nafsu, maka dia tidak dikafirkan ya. Karena kita tahu Umar bin Khattab ketika mengatakan da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Umar mengatakan hal itu bukan dari hawa nafsunya. Karena demi membela agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini disebutkan ya. Hal ini berbeda apabila dilakukan oleh orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka dapat dikategorikan kafir dan ahli bid'ah karena hawa nafsu. Fa'innahum yukafirun. Bikhilafi ini ada terjemahan yang perlu diperbaikin ya. Berbeda dengan orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka dapat dikategorikan kafir dan ahli bid'ah. Bahasa Arabnya disebutkan fa'innahum yukaffirun wa yubaddi'un limukhalafati ahwa'im wa nihalihim. Fahum awla bidzalika mimman kafaruhu wa badda'u. Terjemahan yang benar, mereka mengkafirkan. Ini perbaiki ya. Mereka orang ahli bid'ah itu mengkafirkan, membid'ahkan karena bertolak belakang dengan hawa nafsu dan keyakinan mereka. Padahal mereka yang lebih pantas menerima cap itu daripada orang-orang yang dikafirkan dan dibid'ah. Ya ini terjemahannya perlu diperbaikin ya agar kita dapat memahaminya. Jadi di sini ditulis berbeda, hal ini berbeda apabila dilakukan oleh orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka mengkafirkan dan membid'ahkan karena hawa nafsu mereka. Karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Karena menyelisih keyakinan mereka, menyelisih hawa nafsu mereka. Padahal mereka lebih pantas menerima cap ini daripada orang-orang yang dikafirkan dan dibid'ahkan. Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini berkaitan dengan ucapan Umar ya. Karena kita tahu bagaimana Umar mengatakan kepada Hatib bin Abi Balta'a, ini orang munafik. Karena dalam pandangan Umar ini orang sudah membocorkan rahasia Nabi SAW. Tapi ternyata Umar salah.
Tapi Umar melakukan itu bukan hawa nafsu gitu. Tapi karena Umar sedang membela agama Allah Azza wa Jalla. Jadi perbuatan yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'a ini dosa besar gitu. Tapi ternyata semua dosa selain syirik, kan Allah sudah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tuh nggak ngampuni untuk disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik ada kesempatan. Maka di sini kita melihat bagaimana dosa besar dilakukan Hatib bin Abi Balta'a ternyata dapat dihapuskan dengan keikutsertaan Hatib bin Abi Balta'a dalam perang. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua dosa, khususnya dosa syirik. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal.